Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi kullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Ini berapa lama ini latihannya? Kayaknya baru tapi bagus sudah mainannya ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Enak kayaknya ya kalau sholawatan tuh diiringin pakai apa namanya, hadroh ya. Hadroh tuh enak. Jadi semarak gitu, semangat lagi sholawatannya itu. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, seputar hadroh ini. Kira-kira bagaimana sih kebolehan hadroh itu dalam penampilan kita? Karena ada yang komentar, ada yang bilang katanya hadroh itu nggak boleh karena di zaman Nabi itu tidak ada seperti ini, alat-alatnya nggak ada yang seperti ini gitu. Sebetulnya kalau bicara hadroh ya makna dari hadroh, ada yang mengatakan hadroh itu asal kata dari hadoro yahduru hadrotan gitu, hadir berarti ya, kehadiran gitu, hadir. Tapi ada yang bilang hadroh itu asal kata dari hadromaut, karena pada mulanya yang ngenalin ini apa namanya, alat-alat ini dari Hadramaut, dari Yaman, yaitu kurang lebih abad ke-13 ya Hijriyah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang pertama kali ngenalin itu datang ke Indonesia tuh. Itu. Tapi kalau bicara dulu bagaimana, pernahkah ada gitu ya di zaman Rasulullah ya, kalau apa namanya, orang yang main alat musik pukul gitu ya, kalau kita baca riwayatnya kan ada ketika Nabi itu datang ke Madinah ya, bahwasanya disambut dengan tola al-badru ya, tola al-badru alaina, dalam riwayat sebagian menyatakan itu dengan dufuf ya, jadi alat musik pukul gitu. Nah ini ulama menyebutkan bahwasanya ketika bicara orang yang bersolawat diiringi dengan tabuhan rebana ya, rebana hadroh, boleh atau tidaknya. Nah ini unsurnya, kalau memang ada unsur lahwun itu menjauhkan kita dari Allah, itu nggak boleh. Dalam pendapat madhab Imam Syafi'i ya, mutlak disebutkan bahwasanya yang kayak begini modelnya hukumnya mubah memang, asal katanya mubah gitu, karena memang al aslu fil amri ibahah ya, asal daripada segala perkara memang hukum asalnya sebetulnya mubah ya, sebelum ada yang dalil yang mengharamkan atau dalil yang mewajibkan atau dan sebagainya. Tapi kalau dalam kitab Faidul Qadir ya disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu berpendapat yang seperti ini hukumnya adalah mubah saja. Tapi bisa jadi ini ada daya tarik tertentu ya, kayak kita kan anak-anak muda kalau dia sholawatan tertarik juga, dengar sholawat tuh tertarik ya, tersentuh hati kita ketika dibacain sholawat. Lalu sekarang ditabuin juga dengan hadroh, makin tertarik lagi ya, berarti ini ada kebaikan dari hadroh itu sendiri. Yang kagak baik kalau apa? Kalau ada sesuatu ya, mainan apapun, tapi itu lahun, justru malah menjauhkan kita dari Allah, udah dipastikan itu ya mungkar, nggak boleh, haram bisa jadi. Kalau sekarang saya tanya balik, kira-kira kalau orang ditabuin hadroh begini bagaimana? Ada nggak orang ketika lagi main hadroh di pojokan sana lagi mabok-mabok? Ya kagak ada, udah pasti. Kalau main hadroh salawatan pasti apa? Ngikut baca salawat. Nah ini bagian daripada daya tarik, jangan dilarang-larang. Ada bilang
baca rawih pakai diiringin pakai hadroh. Saya bilang kenapa diomelin? Ada orang di pojokan sono anak-anak muda pada gunjang-gunjang main gitar kagak diomelin. Giliran orang main hadroh diomelin, ya jangan. Jarin ini. Kalau misalkan sekarang lagi gandrung anak-anak muda kita baca maulid pakai hadroh, ya mudah-mudahan ini jadi daya tarik ya, sehingga apa anak muda jadi makin gemar untuk bersolawat gitu. Kan coba kalau ditabuin hal itu tersentuh nggak? Tersentuh. Selain daripada bacaan apanya? Bacaan maulidnya, bacaan rawinya, ada daya tarik dari apa? Ada daya tarik dari pukulan hadrohnya. Dan ini kan seni kan? Ya kan nggak sembarangan gitu ya. Mukulnya coba kalau mukulnya sembarangan. Ada gluduk, kagak enak juga. Nah, itu kan ada itunya. Kalau kemarin saya ngeliatin tuh Putra ngajarin anak-anak suruh bawa alat tulis ya, suruh pakai papan tulis ya. Ada pukulannya tuh. Pukulan apa namanya, Bud? Ada dasar. Dasar apa tuh? Ya ada dasar ya. Iya, masa 1 2 3 gitu kan. Itu jadi apa? Saling bersahutan. Ternyata ada timbul seninya bagus ya, ada kenikmatan di situ. Dan ada daya tarik juga. Apa-apa. Gitu. Jadi anak-anak kita jadi pada gandrung sama baca sholawat gara-gara apanya? Gara-gara hadrohnya. Nggak apa-apa gara-gara hadrohnya. Dia jadi gandrung sama sholawat daripada dia nggak gandrung sama sekali sama sholawat. Dan gitu. Alhamdulillah. Ya lama kelamaan dia akan merasakan kenikmatan bersalawatnya. Ya udah, hadrohnya hanya pengiringnya saja. Ya udah, aman. Jadi nggak masalah. Itu Ustaz, hadroh sebagai media dakwah juga nggak Ustaz? Wah pasti. Lah iya, kan gitu. Karena ketika dulu ya kalau kita baca sejarah tentang bagaimana para wali di tanah Jawa ya Wali Songo berdakwah dengan apa? Pakai wayang, tapi cerita-cerita yang disajikan bukan cerita-cerita tentang klinik dan sebagainya, tapi cerita-cerita tentang sahabat Nabi, cerita-cerita tentang para wali itu untuk apa? Menjadikan mereka tertarik gitu ya, tertarik dengan wayangnya. Ternyata isinya adalah bagaimana cerita tentang ulama-ulama dulu, jadi nyambung kan gitu. Nah sekarang kalau misalkan ini jadi sebagai media dakwah kita ya, dengan orang kedengaran suara hadroh di mana itu ya, kayaknya orang lagi baca sholawatan itu. Nah itu kan berarti orang oh iya tahu besok pengen ngikut hadir kan gitu, tahu besok pengen megang kan gitu, pengen ikut belajar kan gitu. Nah gitu, ternyata dengan belajar itu, karena kalau ini tibang ditabuin doang kagak dipakein apa? Sholawat. Nah sholawat kan kagak enak juga kan gitu ya. Itu ditabu ya dari pagi sampai sore nabu aja lah, kagak enak. Tapi ketika ada sholawatan wah enak, ada beriringan tuh. Jadi mudah-mudahan ya ini apa yang kita lakukan berkenaan dengan main hadroh ya, mengiringi bacaan sholawat kita dengan hadroh, ini bagian daripada kebaikan juga ya, jadi amal soleh juga buat kita. Karena ini media dakwah kita juga. Makanya saya sekarang ya udah ayo teman-teman Putra ajarin anak-anak itu biar pada gandrung sama sholawat. Mudah-mudahan senantiasa kita bersolawat dan nanti di akhirat dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo lagi salawatan lagi ayo. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi kulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.